ya. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Hari ini kita bersukacita bersama, amin. Dia Tuhan yang begitu baik, Dia menerima kita, Dia mengasihi kita, Dia ada bagi setiap kita. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ingat, Dia akan hadir ketika kita benar-benar merindukan Dia. Ini adalah urusan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita rindukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa pagi hari ini mengucap syukur, membawa hati kami kepadamu. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, amin. Ku bersyukur padamu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Benar Tuhan, ku bersyukur padamu selamanya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku,
dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Lebih lagi nyatakan kepada Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan kami bersyukur. Amin. Kami bersyukur kepadamu. Mari setiap kita mengangkat tangan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, Engkau baik, kami menyembah, kami memuji, kami bersyukur. Engkau ajaib, Engkau mulia. Kau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur atas semua yang terjadi. Kau Tuhan yang memegang seluruh hidup ini. Yesus Tuhan, Kau berkuasa. Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya kepadamu. Oh, Kau besar, Kau Tuhan yang kami perlukan. Yesus, Yesus, Kau hidup, Kau sempurna. Dia Tuhan yang memegang seluruh hidupmu. Bagi Dia segala kemuliaan dan pujian. Haleluya. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dia Tuhan yang begitu ajaib bagi setiap kita. Saya ingin melihat Bapak Ibu Saudara melambaikan tangan yang percaya kepada Tuhan. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Oh, katakan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku
bagi Dia, Allah yang hidup. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Bagimu segala pujian. Oh haleluya. Ya takkan nama ya la ya la mas. Oh ya na mo. Mari terus percaya kepada Dia. Dia ada di hidupmu, Dia mengalirkan kuasa-Nya. Pagi ini Dia mengurapimu, pagi ini Dia memberkatimu dengan kasih-Nya, rahmat-Nya ada padamu. Mari sembah, mari puji. Oh, Engkau ajaib Tuhan. Ya ralabakan nama ya ralamasana. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh bersama-sama. Kita memerlukan tuntunan Dia. Syaralabaya ralabaya ralamasana. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Kudus, kudus Dia. Kami mau terus beriman kepadamu, kami percaya kepadamu Tuhan. Thank you Lord. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Katakan lagi, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji, ditinggikan. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Apapun situasimu, nyatakan sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, Kau Allah mulia, agung dan besar, layak dipuji,
Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus yang dahsyat. Dia berkuasa. Haleluya. Bapak, Kau ajaib. Pagi hari ini kami mau disirami oleh firman-Mu. Bapak, tuntun kami, berkati kami dengan rendah hati Tuhan. Kami datang kepada Bapa, kami tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kami butuh tuntunan Tuhan hari ini, hari demi hari kami memerlukan Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati device, berkati sinyal yang kami pakai. Tutup bungkus Tuhan, jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari semua gangguan-gangguan. Kami semua lancar, kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semuanya diberkati pagi hari ini. Tuhan itu selalu memberikan berkat yang luar biasa kepada umat-umatnya. Ya, saya mengajarkan kepada setiap jemaat bahwa Tuhan memberkati itu berlimpah-limpah. Dia tidak pernah memberkati secuil. Kalau Dia memberkati, Dia berkati berlimpah-limpah. Sekarang tinggal iman kita. Kita mau terima yang penuh atau kita mau terima yang setengah-setengah. Yesus Kristus itu begitu dahsyat dan ajaib. Saya tidak mau jemaat-jemaat Tuhan ragu akan berkat Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah membuktikan kasih karunia-Nya besar di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Saya senang ketika kita sama-sama berdoa, ketika sama-sama mencari Tuhan. Saya tidak peduli apapun situasi saya, yang penting saya mau menyenangkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa ketika kita mencari Tuhan, kita pasti akan menerima upah. Bukankah itu dahsyat dan ajaib? Amin. Ya, karena kita sedang bergembira karena Tuhan. Dalam kitab Mazmur 37 berkata bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembira karena Tuhan, Bapak Ibu Saudara, enggak tergantung masalah. Kita pasti percaya bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Haleluya. Yes, hari ini saya sedikit menyinggung bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ini penting untuk setiap kita bersama-sama melihat bahwa dalam kehidupan ini kita perlu mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi sebelumnya kita perlu tahu konsepnya. Konsepnya seperti apa? Kita buka di dalam Efesus pasal 4. Ini penting supaya kita enggak dibodoh-bodohi oleh pengajaran dunia, oleh ilah-ilah zaman ini, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam perkataan mereka di media sosial. Karena banyak orang-orang yang minta tuntunan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada media sosial. Nah, ini makanya harus dibarengi dengan pengajaran. Kita bersyukur ada di pengajaran gereja setiap hari. Ya, setiap pagi bahkan. Dan nanti saya mau buat program, saya digerakkan oleh Tuhan. Walaupun saya nggak tahu kapan waktunya dimulai. Yaitu setiap malam ada pengajaran, tetapi belum dulu secara online. Maksudnya itu secara live streaming, ya. Sementara ini tape aja atau recording. Ya, mungkin saya akan memulainya. Saya masih bergumul dengan Tuhan, walaupun sejenak Bapak Ibu Saudara, karena hari-hari ini yang orang-orang butuhkan adalah pengajaran yang benar. Ya, bukan hanya sekedar mujizat tumpang tangan sembuh. Hati-hati juga, ya. Jangan salah. Salah orang tumpang tangan bisa lenyap dia. Ya, harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang orang-orang butuhkan di akhir zaman ini adalah pengajaran yang kuat. Amin. Ya, kita lihat di sini Efesus pasal 4 ayat yang ketiga
dan keempat dan seterusnya. Bisa di zoom? Nah, bisa di bold juga. Oke, kita baca sama-sama. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Saya mau kita per ayat ini kita lihat ya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya kita sudah satu di dalam Roh Allah. Katakan amin. Kita satu tubuh Kristus. Tetapi masalahnya berbagai pandangan itu muncul. Ya, berbagai pandangan itu muncul. Itu menjadi masalahnya Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap itu remeh. Jangan anggap ini sepele. Karena kalau kita memiliki cara pandang yang salah, kita bisa tersesat. Kalau kita tersesat, ya kalau kita bisa balik lagi. Kalau nggak bisa balik-balik lagi, selamanya dia akan tersesat seperti itu. Akan membuat orang-orang lain terikat oleh kedagingan. Akan membuat orang-orang lain, ya apalagi hamba-hamba Tuhan, terpaksa berkata, ya tidak apa-apa walaupun berdosa tetap pelayanan. Berdosa aja terus nggak apa-apa, tapi tetap pelayanan ya Pak. Karena apa? Semuanya disopoi, disogok. Nah itu dia, ya hamba-hamba Tuhan jadi takut di akhir zaman ini untuk tegas. Mereka terikat dengan harta orang lain, ya uang orang lain. Jadi tidak bisa tegas Bapak Ibu Saudara. Anak-anak muda ditegaskan sedikit, ngambek. Nah, kalau angkatan saya dulu Bapak Ibu Saudara, Bapak pendetanya, kami kan karismatik dari awal. Ya, meskipun saya dibaptis bukan di karismatik karena diinjili, karena kita di daerah. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting kan selam. Kita mengerti betul. Yang penting mengerti akan baptisan itu apa. Ya, di katekisasi 1 tahun Bapak Ibu Saudara mau dibaptis. Ya, kalau di GBI kita nggak sampai 1 tahun. Ya, 1 jam cukup. Yang penting dia mengerti, setelah itu mentoring. Itu yang paling penting. Nah, oleh sebab itu, ya Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini. Kalau kami dulu dididik di karismatik dari kecil, itu diajarkan ayo doa. Ayo doa. Ayo doa. Apa-apa doa. Dari kecil. Ya, kalau nggak berdoa nggak diberkati kamu. Wah, itu kayak di apa? Nggak berdoa, nggak saat teduh, nggak usah pelayanan dulu. Dulu itu kalau kita mau main musik Bapak Ibu Saudara, wah itu harus saat teduhnya tuh dicatat, dilaporin. Ini Mas, aku udah saat teduh selama 1 minggu ini. Kan seminggu sekali latihan. Kalau diliatin nggak ada saat teduh bolong, udah kamu nggak usah dulu. Biarpun gereja tanpa pemain gitar, nggak usah kamu pelayanan. Puji Tuhan, saya nggak pernah bolong. Haleluya. Ya, nggak pernah bolong. Ini Mas, yang lainnya biar tanpa pemain bass nggak apa-apa. Ya, drum, keyboard sama WL aja nggak masalah. Sama gitar nggak usah pemain bass. Waduh, kadang-kadang saya harus membackup pemain bass Bapak Ibu Saudara. Ya, padahal saya nggak bisa, tapi terpaksa. Ya udah belajar. Karena apa? Pemimpinnya minta kita supaya satu roh. Amin. Kalau kita nggak satu roh, kita nggak bisa mengimbangi yang lain. Dalam musik pujian itu, kami diajarkan ada serangan-serangan setan. Oh iya betul. Yang ngambek-ngambek itu makin gak setia Bapak Ibu Saudara. Ya makin dienyek-enyek sama setan. Makin setan membuat dia jatuh dalam dosa. Akhirnya dia kembali dan udah babak belur. Pakai narkoba, merokok, judi, cewek, minum mabuk dan sebagainya. Semua dosa Bapak Ibu Saudara. Ya, utang judi, waduh. Nah, akhirnya dia pulang lagi dan dia bertobat. Minta ampun Om. Baru dia minta ampun. Waktu dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Efeknya Bapak Ibu Saudara. Efeknya apa?
nama baik. Betul nggak? Ya. Ada guyonan juga orang timur ini, orang timur ya. Nah ini orang Papua, orang NTT. Dia sama temannya dia yang bilang begini. Kenapa kau tidak ke gereja? Aduh, udahlah saya tidak mau ke gereja. Saya ini sudah jelek, saya sudah jelek ini. Ya kan? Nama saya sudah jelek. Biarpun nama kau sudah jelek di mata tetangga, minimal kau di mata Tuhan nama kau tidak jelek. Ya betul juga ya. Makanya ke gereja kok ya. Nah gitu ya. Jangan sampai ya di mata Tuhan namamu jelek. Biarpun di mata tetangga jelek, enggak apa-apa. Yang penting nama kau di mata Tuhan tidak jelek. Oh iya betul. Akhirnya dia mau ke gereja. Iya betul juga Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Kita ini jangan malas ke gereja. Kita ini jangan malas memelihara kesatuan roh. Ketika kita malas memelihara kesatuan roh, maka setan yang bekerja di situ. Kami dari kecil diajarkan untuk saat teduh, doa. Waktu itu belum ada Zoom meeting. Ya, WhatsApp juga belum ada. Apalagi baru telepon begini. Ya. Betelpon begini, Bapak Ibu Saudara. SMA baru ada handphone yang terjangkau. Waktu itu mereknya Nokia. Itu dia, ya. Waduh, terkenal sekali. Punya saya aja dikasih Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika ada SMS, setelah kami saat teduh di rumah masing-masing, kami harus laporan kepada ketua grup musiknya. Mas, saya sudah doa mas. Tet. Nah gitu, dilihat gitu. Berapa menit, apa isinya, lagunya apa, firman Tuhannya apa, semuanya dikontrol. Bapak Ibu Saudara, begitu intens gereja-gereja mula-mula. Kayak saya bilang sih gereja mula-mula ya. Karena ketika saya melihat gereja mula-mula yang versi saya, ya, versi saya, itu mujizatnya luar biasa. Kita lagi main musik Bapak Ibu Saudara, jemaat itu disembuhkan sendiri. Dia mengalami kesembuhan sendiri tanpa tumpang tangan loh. Makanya kami sangat-sangat dijaga. Ayo hidup kudus. Kalau nggak doa nggak usah pelayanan. Nah sekarang terbawa gaya itu. Ya, cara hidup seperti itu sudah biasa. Sudah terbiasa. Harus disiplin doa, baca firman, agar kita sama-sama satu gereja ini kita memelihara kesatuan roh. Amin. Ya. Walaupun saya melihat anak-anak muda kadang masih ngantuk, ada ngantuknya, ya. Ini kalau adik saya nih, Daniel sama Grace di Jayapura sana, mereka udah siang. Ya. Ya, itu sangat membantu sekali. Ya, tetapi juga kadang mereka, ini udah siang ini, doa siang bukan doa pagi. Ya, mereka berarti ini jam berapa ini ya? Jam 5. Mereka udah jam 7. Ya, mereka sudah jam 7 di sana. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, kami terus support mereka dalam doa-doa. Mereka luar biasa sekali. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam kesatuan roh kita enak bergerak Bapak Ibu Saudara. Ya, entah kenapa tadi malam ini sedikit kesaksian. Kami berdoa bersama-sama dengan Daniel dan Grace ya. Di sana terjadi kelepasan untuk mbak yang ikut mereka, yang menjaga anak-anak mereka. Itu terjadi kelepasan dan luar biasa, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Nah, saya juga enggak tahu, saya dapatkan ya tempat Daniel ini ya akan jadi base camp di sana. Ya saya terserahlah mau di gereja mana apapun. Tapi artinya base camp itu ingat baik-baik. Ya, ada tenda. Tenda. Ya. Ada tenda. Bukan tenda, kemah. Itu ada kemah. Tuhan akan dirikan kemah di sana. Di rumah mereka, bahkan dimanapun mereka tinggal. Oh Tuhan, saya bilang,
Di tengah pelepasan kok Tuhan bisa membuka revelation seperti itu. Ya udah, saya ngalir aja udah. Berdoa ya Daniel dan Grace ya. Saya masih berdoa ini. Saya minta Tuhan berkati mereka. Biar mereka menjadi base camp. Ya, biar mereka menjadi terang di sana. Ketika saya mendapatkan nubuatan untuk ya rumah Pak Robi dan Bu Kartini, saya bilang ini base camp. Mereka juga nggak ngerti apa itu. Tapi akhirnya berjalan dengan waktu, memang betul jadi base camp Bapak Ibu Saudara. Ya kita percaya ada kesatuan roh, amin. Ya, mana tahu nanti kita bisa buka cabang di Papua. Ihi. Ya berdoa. Kita mau Papua diselamatkan bagi Tuhan, Jayapura diselamatkan bagi Tuhan. Karena saya sedih juga di sana. Saya dikasih tahu sama seorang pace waktu tahun lalu pelayanan di sana. Di sini sudah banyak yang berpindah agama gara-gara duit. Aduh Tuhan Yesus, gara-gara cowok, gara-gara apa gitu. Ya mereka berpindah agama. Gara-gara ingin dihargai, ingin tenar dan sebagainya. Hamba-hamba Tuhan yang datang ke sana, yang mendatangkan mujizat Tuhan, mereka dikasih duit, disuruh pulang. Sekian ratus juta, sekian M, udah kamu pulang aja. Nggak usah pelayanan di sini. Mereka pulang. Waduh sedih juga saya mendengar seperti itu. Mengapa hamba Tuhan harus terikat dengan uang? Makanya gereja kita visi di tahun ini adalah pemurnian. Karena tahun depan kita akan melihat dahsyatnya kuasa Tuhan dinyatakan. Ayo kita setia dimurnikan, amin. Kita menjaga kesatuan roh Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah. Rasanya pingin memberontak, daging ini pingin memberontak. Ya, tetapi ketika kita lihat ya firman Tuhan berkata, pelihara kesatuan roh itu. Dan kita lanjutkan apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini. Ya, ayat yang keempat. Ini dia yang penting. Satu tubuh Kristus, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu. Nah, ini yang kelima, ingat baik-baik. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Jadi jangan kita berpikir, oh baptisan begini begitu sama aja. Hei, maknanya beda. Yang terjadi di alam roh juga berbeda. Ya, kami sepakat di GBI, tidak ada baptisan yang lain selain baptisan selam. Tegas ini. Tidak ada baptisan lain selain baptisan selam. Pak, kita kan hidup di perjanjian baru, Pak. Saya mau tanya kepada Anda. Perjanjian baru itu dimulai dari kapan? Dari penulisan tahun 45 setelah Masehi, atau dari pelayanan Yesus, atau dari Yesus lahir? Nah, bingung toh? Ya pokoknya ya begitulah, Pak. Kan ketika Yesus mati, Pak, itu baru perjanjian baru. Ini agak gatal juga kepala ini, ya. Tapi memang perlu ini dijelaskan kepada jemaat. Saya mau tegaskan perjanjian baru yang kita alami ketika dia melayani. Yesus melayani. Ingat itu baik-baik. Kehidupan Yesus, ingat itu baik-baik. Dari Yesus memiliki kehidupan yang dicatat, itu kita. Perjanjian baru Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita tidak dari situ, maka baptisan itu tidak ada artinya. Baptisan Yesus, ya, walaupun murid-muridnya yang membaptis, bahkan Yesus yang dibaptis oleh Rasul Yohanes, dia dibaptis dengan apa? Selam. Gak ada dia diguyur hujan lalu dibilang dibaptis. Gak ada. Oleh sebab itu penting sekali kita mengerti akan hal ini. Ya, baptisan itu harus satu di dalam Tuhan. Nah, ketika berjalannya waktu, ada berbagai banyak spekulasi yang muncul, teori-teori dengan bukan karena tuntunan Tuhan. Nah, ini harus kita lihat. Dari begini saja kita sudah satu roh atau tidak. Ya, mohon maaf nih, Billy Graham mengatakan,
Hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh yang akan masuk surga. Ingat ya, Kristen bukan yang lain. Dan orang Kristen pun katanya ya, Billy Graham, bapak penginjil dunia, itu akan disaring lagi, akan mengalami pemurnian lagi. Ayo ingat Bapak Ibu Saudara, hari ini ya, yang di YouTube, kalau engkau belum dibaptis secara selam, ingat baik-baik. Paulus berkata, satu baptisan. Paulus itu bukan berkata dari perasaannya saja. Karena dia berkata begini, ketika aku berjumpa dengan engkau, aku tidak sanggup berkata-kata yang bagaimana gitu, yang tegas seperti tulisannya. Ketika dia bertatap muka, dia bahkan ngomong pun gak berani. Itu dia mengatakan sendiri loh dalam suratnya. Tetapi ketika dia mengirimkan surat, ada sebuah gerakan yang Roh Kudus tanamkan di hatinya. Ada gerakan. Itu artinya, Bapak Ibu Saudara, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu ilham dari Roh Kudus. Dan itu menjadi firman yang hidup. Satu Tuhan. Ingat ya, saya menyinggung satu Tuhan. Ada yang bilang begini, ini hati-hati nih di pengajaran-pengajaran. Ya, saya mau ajarkan kepada engkau juga yang di YouTube nanti melihat, mengikuti tayangan ini. Jangan semuanya ditelan mentah-mentah itu di media sosial. Dibilang kalau kita dengan agama lain boleh nggak menikah, ya, termasuk yang hampir-hampir sama dengan kita, ya, ngerti lah ya. Saya nggak usah sebutin. Nah itu boleh nggak menikah begitu? Ingat, ada yang bilang begini di Kejadian 2 ayat 18. Ya, coba kita buka. Apa isinya? Kejadian 2 ayat 18. Ini pengajaran ini. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dia hanya mengambil kata sepadan. Sepadan itu dalam bentuk karakter. Ya kan? Sama-sama ke gereja tapi beda. Ngerti kan maksud saya? Sama-sama ke gereja tapi beda loh. Ngerti ya maksud saya ya? Ya. Atau ada yang beginilah. Ada yang bilang, boleh nggak kita menikah dengan Katolik misalnya. Nah ini ya, sama-sama ke gereja tapi beda. Kristen tidak pernah mengajarkan untuk berdoa kepada arwah. Itu Kristen sejati. Dan saya lihat puji Tuhan, Tuhan membukakan komen. Dia berkata ya boleh saja menikah antara beda agama. Kita dengan mereka beda loh. Kita Kristen, mereka sendiri. Jangan disamakan. Ya. Kita Kristen, mereka sendiri. Jangan disamakan. Beda. Kita nggak sama. Kita nggak pernah berdoa kepada yang lain, hanya langsung kepada Yesus Kristus, satu Tuhan. Dan saya melihat Tuhan bukakan, ada nggak yang kesaksian di mana mereka menikah Kristen sama Katolik? Gimana? Saya mau lihat. Dan dibukakan di situ. Kesaksiannya adalah, saya tidak bahagia. Ada yang kesaksian gitu, saya menikah dengan ini, ya, maupun Katolik, atau dia Katolik, dia menikah dengan yang Kristen suaminya. Saya tidak bahagia karena kami tidak bisa sama-sama ke gereja, selalu beda ke gereja. Nggak enak Bapak Ibu Saudara. Ini yang dari muda ini, ya, hati-hati memilih jodoh. Saya berdoa, walaupun mungkin jodohmu tidak satu gereja dengan kita, tetapi minimal dia satu Tuhan. Ya, satu Tuhan. Kembali lagi ke Efesus tadi. Efesus pasal 4 ya. Satu Tuhan, satu iman. Percaya sama-sama. Sekeluarga berdoa sama-sama.
dan satu baptisan. Saya melihat berbeda-beda baptisannya. Suami istri bertengkar gara-gara baptisan. Gara-gara itu Bapak Ibu Saudara bertengkar, berbeda. Nah oleh sebab itu ayo, selagi kamu masih muda, jangan salah pilih jodoh. Ya. Nanti ditanya lagi, Pak jodoh saya gimana Pak? Dari Tuhan atau saya yang pilih? Kalau kita melihat bagaimana orang-orang di perjanjian lama, Tuhan juga sempat bilang begini, jangan menikah, jangan kawin dengan bangsa lain. Menikah atau kawin dengan Israel, sama-sama Israel. Walaupun beda suku tapi sama-sama Israel. Cari wanitanya. Itu dia bilang sama laki-laki, Tuhan bilang sama laki-laki. Ada itu tulisannya. Di mana Tuhan yang berkata seperti itu. Ya. Jangan pilih yang lain. Nah, kita di perjanjian baru ini bagaimana? Apakah Tuhan membebaskan? Ya, boleh dibilang Tuhan membebaskan, kita mau pilih yang mana. Tuhan menghargai keputusanmu karena kamu yang menjalani hidup. Tuhan ingin jangan salah pilih. Kalau nanti salah pilih, waduh, ada banyak pasangan-pasangan yang konseling dengan kami. Kami baru buka sedikit, langsung mereka berkata, berarti saya salah pilih jodoh ya Pak, di samping-sampingnya. Saya bilang, jangan sembarangan juga kamu ngomong. Kalau sudah diberkati di gereja sama Bapak Pendeta, tanggung salibmu. Langsung terdiam. Gak enak kan? Enaknya apa? Saya mau kesaksian. Lah enaknya kalau kita bergantung sama Tuhan. Benar-benar kita berdoa soal jodoh ini karena sekali seumur hidup. Kalau salah pilih nanti, kita selalu berkata, kupikul salibku Tuhan. Ya, dengan orang di sampingku, berlinang air matanya terus. Susah mau bahagia. Gimana coba? Mau satu iman. Sedangkan itu perdebatan tiap hari. Nggak ada bahagianya. Ya. Saya sama istri saya, Eni, kami harus berkomitmen. Kita harus membangun rumah tangga ini dengan bahagia. Nggak boleh hanya bilang begini, demi anak, demi anak, demi anak. Itu nggak sehat. Pasti bibit-bibit perselingkuhan, bibit-bibit ketidaksetiaan itu muncul. Nah, nggak enak kan? Nah, ini yang muda-muda ini, ya, yang singel-singel. Ayo, hati-hati. Ya, berdoa. Ke gereja aja. Ya, beribadah. Ikut pemuridan. Supaya nggak semuanya salah pilih. Ini sama anak-anak rohani saya, Bapak Ibu Saudara, yang di YouTube. Saya cukup tegas dengan mereka. Ya tegas, ayo pelihara satu Tuhan, satu iman, satu roh. Enggak doa, enggak boleh pelayanan. Apalagi yang kuliah-kuliah ini. Yang kuliah-kuliah ini kan bisa rentan nanti tiba-tiba, Papa, Mama, saya mau nikah. Nanti enggak bisa. Kenapa? Udah setor duluan. Ya kan? Harus hati-hati. Ya. Saya dapat kesaksian kemarin, cerita dari Tehang itu. Ya, di Tehang pastor katanya, kenapa? Saya bilang. Ya. Itu mirisnya adalah anak kecil udah nikah perempuan. Waduh, sedih. Saya langsung bilang sama anak Roni saya, udah minggu depan kita ke Tehang. Biar pakai motor gak apa-apa. Kita ke Tehang, kita KKR dari rumah ke rumah. Ya. Kalau kita nggak gerak kapan lagi, Bapak Ibu Saudara. Kita ke Tehang nanti. Nah, nanti di daerah yang Palangkaraya mana lagi kita datangi. Ya, ini anak muda ini harus direbut jiwa-jiwanya. Makin parah katanya di sana. Oh Tuhan, berdoa kamu. Ya,
Saya tadi malam berdoa, saya menangis dalam hati, saya berbahasa roh. Ya, yang lain sudah tidur, saya belum. Saya nggak bisa tidur, Tuhan, saya berdoa. Saya berbahasa roh untuk termasuk untuk Jayapura, termasuk untuk Tehang. Saya berdoa dalam nama Yesus. Oh, ratakan nama ya ralalaba syandara bakatakan. Saya berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi saya berdoa. Saya nggak rela kalau anak-anak generasi muda diambil sama setan, dihancurkan sama setan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga punya hati yang sama. Ya, misi itu nggak tergantung duit, nggak tergantung kendaraan roda 4. Selama bisa jalan Bapak Ibu Saudara. Saya diutus ke Palangkaraya untuk melakukan hal ini. Saya berkomitmen. Ya, ada perasaan yang berkata begini, kamu nggak takut ta? Di sana banyak ilmu. Saya cuma ketawa melawan intimidasi itu. Haleluya. Saya nggak pernah takut. Saya berperang di Surabaya, di Jakarta yang rohnya lebih besar. Ya, roh jahatnya lebih besar dari Palangkaraya. Saya aja nggak takut. Masa cuman ke Tehang saya takut? Jangan pikir Jakarta tuh nggak ada roh jahatnya loh. Besar loh. Ya, roh percabulan, roh perjinahan, roh hawa nafsu. Tehang mah nggak ada apa-apanya. Ya kan? Di Tumbang Nusa yang dia menguasai 14 desa. Dukun Bapak Ibu Saudara. Kita hadapi walaupun saya kena serangan juga waktu itu. Tapi itu atas seizin ya Allah. Supaya saya merasakan serangan itu kayak gimana. Supaya saya lebih siap lagi. Dan saya tidak main-main sama ini. Oh iya. Ya saya nggak tahu gara-gara dia bilang doakan kakek saya aja. Oh saya kira keluarganya nggak datang. Lalu dia kakek biasa, ya kan? Ya udah saya datang. Sampai di sana Tuhan bilang dia dukun alfa. Tanding dong, kita nggak puasa. Iya kan? Akhirnya dirasakan, nih kamu, nih serangan setan tuh kayak gini loh nak. Kata Tuhan. Kayak gini loh nak, rasakan. Saya merasakan itu keringat saya udah kayak biji jagung keluar. Saya mendengar orang-orang itu jauh. Padahal dekat satu rumah. Ya, telinga saya itu nggak bisa dengar mereka dari dekat. Saya melihat mereka kayak jauh sekali. Saya kayak mau dibayang-bayangi dan saya pingin banget pulang. Daging ini pingin pulang. Saya pingin bilang, kami pamit pulang ya. Benar, saya nggak bohong. Tanya istri saya. Dia dukun menguasai 14 desa. Ya, itu jimat-jimatnya saya bilang, Bu, saya tunjuk semua ini harus dibakar ini Bu. Ini banyak ini isinya ini. Anaknya bilang, nih bapak ini dukun nih saya bilang. Roh Kudus bilang di telinga saya nih. Di hati saya kuat sekali. Ya, ada yang malaikat ini bilang sama saya, ini dukun. Dan anak-anaknya bilang, iya bapak, memang beliau ini dukun. Dia yang menguasai 14 desa di Tumbang Nusa ini bapak. Ya Tuhan, astagfirullah. Ngapa nggak bilang dari awal? Ya, ini dikerjain saya. Makanya nanti ke daerah-daerah lagi, yo persiapan kita men. Ya kan? Harus doa puasa. Nggak main-main. Ya begitu memang. Kalau kita mau KKR, ya waktu dulu, ya di luar-luar daerah pasti puasa. Ya, ya itu KKR di Jayapura itu puasa, doa puasa saya. Tuhan bilang nanti siang akan ada goncangan. Tahun lalu, benar. Jam 12 siang gempa 5,8 skala Richter. Itu tanya Daniel sama Grace. Ya, kami masih di hotel. Itu goyang. Lantai 18, bayangkan. Wengo. Tapi malamnya terjadi KKR. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya kita perlu. Tuh Grace bilang gempa kencang waktu, masih ingat ya. Grace waktu itu masih hamil Abraham. Ya, hamil-hamil gitu dia kemana-mana. Luar biasa, dia jadi panitia di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita perlu ya memelihara kesatuan roh ini, satu Tuhan, supaya kita bisa melakukan misi. Katakan misi. Pagi hari ini ayo kita sadar sama-sama.
Hidup kita, hidup kamu, hidup Bapak Ibu Saudara itu sangat berarti. Ya, kalau dengar ini baik-baik. Kalau seandainya, Pak, tapi suami saya begini, Pak, nggak seperti yang Bapak sampaikan. Saya sudah memiliki suami yang nggak percaya Tuhan. Dia percaya omongan-omongan orang. Dia masih judi, dia masih mabuk, dia masih narkoba, dia masih main perempuan, dia masih ikut ritual-ritual, percaya yang lempar-lempar beras lah, yang lempar-lempar koin biar nggak sial, yang percaya dongeng-dongeng nenek tua dan sebagainya. Tetapi saya mau berubah, Pak. Yes. Fokus kepada dirimu. Ya. Artinya apa? Jangan melihat pribadinya suamimu saja. Maksudnya adalah melihat kamu sedang berubah sekarang. Lihat dirimu, kamu sedang dibentuk. Walaupun suamimu seperti itu, lakukan kewajibanmu sebagai seorang istri. Dan pandang Allah Bapa yang mengasihi engkau. Ya, sambil kita beres-beres, Bapak Ibu Saudara. Kita kan nggak tahu, Bapak, Ibu nggak tahu apakah Ibu dulu nanti yang dipanggil Tuhan atau suamimu. Ya, tetapi saya yakin biasanya begitu. Biasanya kalau saya lihat di lapangan, itu biasanya ya suaminya yang kena sakit habis itu meninggal. Nah, ketika dia sakit, kesempatan memberitakan Injil. Selama ini kan dia keras. Apa kau ini? Ibadah begitu angkat tangan. Enggak sekalian kau angkat kaki. Ah, disindir kan? Ya. Apalagi? Enggak benar itu. Ya, saya dapat kesaksian. Apa itu? Ya, enggak usah kamu ke gereja yang kayak gitu. Mengganggu kuliah kamu katanya. Lah sedangkan anaknya kuliahnya makin bagus, gabung dengan kita. Ya, puji Tuhan. Ya, saya tanya begitu. Kenapa orang tuanya melarang? Itu kan alasannya aja, pastor. Iyalah memang ya. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, fokus. Lihat dan pandang Tuhan. Lakukan kewajibanmu. Jangan membenci suamimu. Jangan membenci. Biar dia melihat kasih Tuhan. Ya. Biar dia melihat kasih Tuhan. Yang kedua, biar dia dipulihkan sesuai waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Kalau memang belum waktunya Tuhan, enggak apa-apa. Itu artinya pembentukan untuk dirimu sendiri. Ya, bersyukur. Ya, bersyukur. Bapak Ibu Saudara. Kita lihat lagi di sini. Ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Yuk sama-sama kita satu roh. Kalau ada teman-temannya yang malas doa, ingatkan mereka. Ingatkan mereka. Mungkin saya langsung mengingatkan mereka segan. Ya, sama teman harus saling mengingatkan. Jangan sampai enggak doa. Kita perlu berdoa. Kita perlu menjaga kesatuan roh. Supaya apa? Hati-hati terhadap pengajaran. Saya bersyukur 3 hari yang lalu kita ada menyampaikan walaupun rekamannya enggak tuntas ya, ada error sedikit. It's okay lah, enggak apa-apa. Kita mengajarkan dengan tema hati-hati dengan pengajaran yang salah. Besoknya Bu Debbie Basir juga membahas tentang hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang salah. Saya melihat bagaimana kalau orang-orang Kristen satu roh, rata-rata itu sama. Artinya itu adalah memang yang Tuhan inginkan untuk kita bahas. Ya. Tapi jangan salah kalau kita sedang membahas tentang berkat blessing, abundant blessing, berkat yang berlimpah di bulan Juni ini. Jangan pikir nanti saya datang ke gereja, saya kasih persembahan, saya tabur 50.000, saya tabur 100.000, saya akan menuai 500.000, saya akan menuai 1 juta. Tuhan bukan toko emas. Tuhan itu bukan toko sembako. Nggak begitu. Ya, itu ada cara pikir yang salah. Kita perlu back to Bible. Apa yang Alkitab katakan tentang berkat. Ya. Firman Tuhan juga berkata, kalau kamu mau diberkati, kerja. Jangan malas. Kerja.
Ya, nggak ada itu orang diberkati cuman makan tidur. Nggak ada. Ya, jangan malas. Tuhan nggak pernah memberkati orang malas. Amin. Tuhan memberkati orang yang suka bekerja. Ya, Amsal berkata apa? Kalau orang itu kerja, ia layak makan. Kalau dia malas kerja, udah nggak usah makan. Biar dia tahu betapa pentingnya bekerja itu. Wah, anak-anak muda zaman sekarang jangan mager. Makanya saya paling nggak suka sama mager itu. Beda konteksnya dengan begini. Kalau kita sakit ya perlu istirahat, beda. Itu konteksnya berbeda. Ya, kita harus rajin. Jangan sampai kita malas, Bapak Ibu Saudara. Pak, tapi Pak, anak saya malas ini Pak. Dia malas bekerja Pak. Percaya kepada Tuhan, doakan dia. Ya, jangan dihakimi. Walaupun kita boleh marah dan harus marah. Jangan seperti Imam Eli yang tidak memarahi anak-anaknya yang berbuat dosa itu. Dia akhirnya dihukum mati sama Tuhan. Nggak enak kan? Ya. Tapi ketika kita marah itu yang benar. Ya, jangan dengan hawa nafsu marahnya. Apa nafsu marah maksudnya? Jangan. Ya. Marah pakai firman aja. Ya. Anak tidak boleh begini. Firman Tuhan berkata, gini. Nah, itu firman itu sedang tertanam. Nanti dia akan berbuah. Ya, kembali lagi ke firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara, pelihara kesatuan roh. Kita harus memelihara kesatuan roh. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya, satu Roh Kudus, satu Bapa, satu tubuh Kristus. Walaupun masing-masing kita punya panggilan yang berbeda-beda. Kita pelihara ini semuanya. Katakan amin. Ya, kita akan berdoa sama-sama. Yuk, kita mau datang sama Tuhan. Ya, ini Mbak Arni minta didoakan lagi siang pastor karena dia merasa perlu. Oh ya, malam dia mimpi-mimpi lagi. Bangun pagi dia bilang segar sekali. Nah, haleluya. Mana Mbak Arni? Ada Mbak Arni? Ya, yang kita doakan tadi malam. Oh, lagi kerja ya? Ya udah biarkan saja. Ya, lagi jaga mungkin. Ya. Luar biasa sekali. Awalnya dia, ini dia. Ya, bentar. Bentar ya. Ini ya betul ya? Gini. Maklum, saya masih belajar-belajar ya. Nah, ini Mbak Erni. Ya. Aduh, gimana? Itu dia. Dan ya, Bang. iya, shalom. Bagaimana di sana Dan? Kalau kami baik-baik aja, Bang. Nah, nggak tahu nih karena tadi ceritanya sama Grace soalnya saya nggak tahu. Oh. Mbak Arni, apa yang kamu rasakan setelah didoakan? Lega terus kayak semuanya kayak terasa senang gitu. Oh gitu ya. Ya. Wow. Ada yang sesuatu yang lepas ya? Iya. Tadi malam sampai di kamar kayak masih rasa dingin sekali. Tadi pagi saya bangun, saya lihat di kaca, saya takut lihat diri sendiri. Oh, lalu? Wow. Nah, itu dia. Makanya ini peperangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Ya, tadi malam itu dia sempat susah sekali setannya keluar. Setannya itu bilang begini, ini milik saya. Ya, ini milik saya. She's mine. Oh enggak, saya bilang. Dia bukan milik kamu. Kapan kamu ciptain dia? Hei setan, tolol, saya bilang. Keluar kamu. Ya. Memang setan itu harus dikeluarkan dari tubuh. Saya melihat ada dua tangan setan ini kayak begini, Bapak Saudara. Tapi itu dua setan ya, bukan cuma satu. Mereka menuntut. Nah, itu saya tahu itu ada roh bunuh diri itu. Ya. Pernah ingin bunuh diri, Mbak Arni? Tidak.
tidak pernah bisa, tidak pernah rencanakan. Tetapi biasanya itu akan menekan dan akan mengarahkan ke bunuh diri. Makanya kita ya berdoa bagi Mbak Arni supaya dia tidak mengalami hal-hal seperti itu. Nah ini, tapi puji Tuhan tadi malam dia sampai muntah-muntah ya. Saya di base camp, saya lagi video call. Keluar. Saya enggak perlu sama tetangga, biarin aja. Biar babi juga dengar. Biar setan di babi sebelah keluar. Ya, keluar. Ya. Ya kan? Harus memang begitu Bapak Saudara. Nah, nanti kita akan doakan buat beliau ini ya. Kita akan doakan. Apa mau sekarang aja? Oh, ini masih ada yang mau sekolah ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita doakan. Ya, nanti kita doakan. Tapi nggak apa-apa, saya digerakkan Tuhan ini. Kalau Tuhan udah gerakkan itu, jangan dirawan. Karena ada kairos waktunya. Karena waktu itu bisa saja tidak terulang lagi. Jangan sampai terlewat aja. Ya, yuk Mbak Arni, agak dekat, kita doakan lagi. Oh, rabakata ngarabas syandara baralalabaya ralalabas. Siralabata kanamaya ralalabaya ralalabas sanda. Siralalabaya ralalabas sandara baralalabaya ralalabaya ralalabaya ralalabaya. Nanti juga Pak Somerman akan membantu ya. Saya add. Oke. Pak Somerman bisa unmute. Oke Pak, ini namanya Arni Pak. Bapak bisa unmute Pak. Unmute dulu. Silakan berdoa Pak buat Arni Pak. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini Tuhan, Ibu Arni ada bersama dengan kami di Zoom ini Tuhan. Di mana malam tadi Engkau sudah memulai bekerja, bergerak dengan cara yang ajaib dan berurusan dengan dia secara pribadi. Dan kemenangan demi kemenangan boleh terjadi Tuhan. Dan kini kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan untuk melakukan dan bertindak lebih lanjut lagi. Tuhan terus bergerak, bekerja, terus memfollow up dengan kuasa yang ajaib Tuhan atas Ibu Arni. Sekali dia lepas, dia akan lepas untuk selama-lamanya. Sekali dia menang, sekali dia merdeka untuk seterusnya. Karena Ibu Arni adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Setiap kuasa gelap, roh apapun bentuknya, yang berusaha merampas, yang berusaha mau balik lagi, berusaha mau berurusan kembali, kami tolak, kami patahkan, kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluar, pulih, sembuh, bebas, merdeka dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Arni merdeka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada urapan yang turun, ada kuasa yang turun dan tinggal dalam tubuh daripada Ibu Arni dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh bunuh diri, dari kuasa gelap, roh setan iblis dalam bentuk wujud apapun kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tubuh ini milik Tuhan, tubuh ini kepunyaan Tuhan. Tuhan yang berhak, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas tubuh Ibu Arni. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadi kemenangan, terjadi kelepasan turun atas Ibu Arni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lingkupi Ibu Arni Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Lingkupi dengan hadirat kuasa-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi atas hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Serahkan kepada Palpa. Oh, nama ya Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Arni, boleh engkau angkat tangan? Kuria lataka nama yara labasantaka. He kuria nama papa. Nana horia kanataka nama hikiara labasanda. Si kuria kataka nama yara lalababa. Ikara baba. Si nana bataka nama yara lalabaya sanda. Saya merasakan ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau beri buat engkau. Amin. Ikuti doa saya. Arni, ikuti doa saya. Di dalam nama Yesus, aku berkata kepada setiap roh jahat yang membuat saya ketakutan, yang membuat saya tidak berani, yang membuat saya ingin putus asa. Di dalam nama Yesus, aku usir keluar dari diriku. Dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Bapak, engkau melihat anakmu ini memerlukan pertolongan karena gambar dirinya rusak. Hamba berdoa dalam nama Yesus, pulihkan dia di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Daniel sekeluarga menjadi berkat bagi orang lain. Berkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Nah, oke Arni, nanti siang boleh kita berdoa lagi ya. Nah, ini memang seperti ini Bapak Ibu Saudara, harus dibimbing, nggak boleh dilepas dulu. Ya, harus dididik, harus dibimbing ya. Seperti itu, nggak boleh dilepas dulu ini, karena dia memerlukan pertolongan Tuhan. Oke Dan, Tuhan berkati ya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa sama-sama. Oke. Oh rabakana mayara lalabasanda. Apakah di sini hari ini Bapak Ibu Saudara ada memerlukan pertolongan secara khusus? Boleh angkat tangan supaya kami bisa berdoa. Oh Bu Sainah Sirait, baik Bu. Ini saya add dulu. Shalom Bu. Bisa unmute Bu? Ya, shalom Bu. Sainah Sirait, betul Bu ya? Iya, betul. Iya. Ibu ini di mana tinggalnya? Saya orang tuanya Daniel Grace. Oh iya, saya juga lupa ya ampun. Ibu, aduh ya. Ibu apa kabar Bu? Wah ini luar biasa Ibu ya, makin cantik aja ini Bu ini. Amin, Tuhan yang membuat cantik. Kalau memang cantik Pastor. Iya. Ibu, makanya saya kok kayak kenal gitu ya. Waktu itu Bapak Ibu Saudara di Jayapura, kami ini makan di rumah beliau. Betul ya Bu? Ya betul Ya. Pastor. Nanti lagi kalau ini saya harapkan makan lagi. Amin ya. Nanti saya dengan tim akan ke Jayapura. Yes. Kami akan KKR di sana. Siap. Ya. Ya. Nah, ini Ibu bagaimana Bu? Apa yang perlu kita doakan sebelum saya berdoa? Iya. Ini sudah ada 1 minggu betul. Saya sakit. Memang kita juga ada selalu berdoa di sini dengan
hamba-hamba Tuhan selalu saya rajin pergi. Jadi pada saat saya sakit itu saya utarakan ada tumpangan roh-roh jahat katanya. Ada tanah kosong yang pastor memang mungkin pernah ingat tanah kosong yang di sebelah kolam kesananya itu yang ada di situ dibangun rumah kos-kosan. Jadi pernah ada banyak hal yang memang janggal. Pernah ayam mati semua padahal tidak masa sakit ayam. Sama saya mengerti mungkin orang yang di tempat kos-kosan itu ada orang yang tidak baik hatinya melihat. Sesungguhnya saya tidak mengenal mereka dan saya tidak pernah bertatap muka. Cuman waktu Grace mengatakan, Mama sudah pensiun, Mama pelihara ayam, pelihara mentok supaya ada kesibukan Mama. Nah disitulah yang ayam itu mati semua. Sekitar 30 lebih mati. Jadi awalnya itu setiap pagi ada selalu yang dibungkus tikus. Memang selalu saya buka karena nggak ada rasa curiga. Selalu ada bungkusan dibuang ke kita punya pekarangan itu. Memang itu tanah kosong. Di dalamnya tikus yang sudah berulat. Itu ada lebih sampai 7 kali dibuang ke situ. Nah, sesudah terakhirnya itu ayam itu mati. Malam masih saya taruh di kandang, terus nanti dia pagi-pagi udah jatuh, udah langsung berulat persis seperti yang tikus-tikus yang dibungkus itu. Sudah terbungkus ulat-ulatnya di dalam. Habislah semua, itu November tahun lalu itu. Habis, 1 ekor pun tidak tertinggal. Nah, sampai sekarang sepertinya masih ada kaitannya. 3 hari lalu saya melihat ada dibuang bungkusan tersangkut di pohon pisang. Jadi habis itu ada daging di dalam kantong plastik di kebun ini. Nah, saya karena memang itu merasa bukan kami yang bikin, saya ambil, saya buang keluar pagar. Tapi saya bilang memang begitu dalam nama Yesus. Nah, saya angkat daging yang di bungkusan itu, saya buang keluar pagar dalam nama Yesus. Tuhan, lindungi saya. Tapi habis di situ, ini tangan saya sebelah kiri ini sepertinya berat. Bukan berat lagi, Pastor. Kayak ditusuk pakai paku. Kayak ditusuk. Baru kepala saya ini kayak pusing, mata saya buram, tidak jelas melihat. Nah, itu yang terjadi. Jadi sudah 1 mingguan ini selalu kami berdoa. Memang kalau kami berdoa itu di tempat doa itu hilang, tapi begitu saya kembali kumat lagi. Nah, ini sedang dia ini, tapi bukan seperti sakit dari awal. Kalau sakit dari awal itu memang sama sekali saya nggak punya harapan. Perasaan saya mati, pandangan saya buram, ini sakit kayak ditusuk paku. Nah, itu sudah pengalaman yang saya mau minta doa dari pastor supaya ini diulang gitu. Baik Ibu, kita doa ya. Ayo semua jemaat pasukan doa. Kita berdoa bagi beliau. Tidak ada yang mustahil. Ya, setan itu mau merancangkan yang jahat. Orang-orang lain bisa mengeluarkan mantra dan sebagainya, tapi Tuhan kita tidak pernah ada yang bisa lawan. Kita percaya, Bu, harus percaya ya. Saya percaya, Pastor. Yes, good. Kita bisa kerjasama. Yuk kita berdoa sama Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui Ibu Saina Sirait ini memerlukan pertolongan daripadamu. Kami saat ini bersyafaat untuk beliau. Tutup bungkus setiap pasukan-pasukan doa ini Tuhan. Tutup bungkus. Yes. Pada waktu Ibu berkata-kata tadi ya, saya melihat seperti ada asap putih. Menurut pengalaman saya, asap ini bisa menipu. Hati-hati, dia bisa mendatangkan sakit penyakit. Dia bisa mendatangkan mantra-mantra. Tapi ini asap intimidasi. Dan Ibu bisa terintimidasi. Ya, Ibu harus benar-benar
Taruh imanmu di dalam Tuhan. Jangan takut, kata Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan melepaskan. Kita datang sama Roh Kudus ya. Roh Kudus, tolong setiap kami, tolong Ibu Saina. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Terus mengalirlah, yes, kuasa Roh Kudus. Bawa hatimu kepada Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Lepas, lepas, lepas dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Roh intimidasi keluar. Yes, ada kemuliaan Tuhan mengalir. Haleluya. Yes, lihat. Di rumah ibu ada kemuliaan. Oh, yes, ada kemuliaan Tuhan mengalir. Engkau melihat Tuhan hatinya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Angkat tanganmu ibu, angkat tanganmu. Setiap roh kelemahan tubuh, fixkan Tuhan, bereskan in Jesus name. Saya melihat ada tangan malaikat yang sedang di sisi kupingmu. Terima kelepasan, terima kesembuhan saat ini. In Jesus name I pray. Huria bakata karabarala. Ini satu intimidasi. Ini ibu sering merasa bersalah, betul? Ya, ini harus dilepaskan ini. Uratakana mayaralalabasanda. Ada kemuliaan Tuhan mengalir. Urabababababashandara. Siap ya, terima ya. Di dalam nama Yesus, setiap roh jahat yang mengintimidasinya, setiap roh jahat yang membuat dia tidak maksimal di dalam Tuhan, setiap roh jahat yang membuat dia merasa bersalah, yang terintimidasi, membuat dia terintimidasi, membuat dia merasa tertuduh, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, yes, aku minta api kemuliaan Tuhan mengalir, tercurah di dalam nama Yesus. Aku hancurkan setiap roh jahat, setiap roh jahat yang membuat dia tidak maksimal. Keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus.
Dan saat ini aku perintahkan engkau roh jahat. Engkau roh jahat yang membuat ibu ini tidak tetap tinggal, yang membuat ibu ini merasa goyah, ya, merasa goyah. Aku perintahkan dalam hitungan ketiga, keluar. Enyah dari orang ini. In Jesus' name I pray. 1, 2, 3. Out! Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dari rumah orang ini. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Saat ini aku minta damai sejahtera. Damai sejahtera. Dalam hitungan ketiga kau akan menerima itu. 1, 2, 3. Terima. Dalam nama Yesus. Yes, terima. Terima. Terima dalam nama Yesus. Saya melihat seperti ada cahaya masuk ke dalam tubuhmu. Yes, Lord. Yes. Kau melihat air matanya Tuhan. Dia memerlukan pertolonganmu. Hamba minta Tuhan kelegaan. Tuhan berkata kepada ibu, anakku, engkau butuh kelegaan. Dan saya melihat di alam roh, engkau sedang berperang. Dan Tuhan memberikan air di dalam sebuah tempat. Secara iman, minum itu di dalam nama Yesus. Air kesegaran daripada Tuhan akan membuatmu lega, akan membuatmu lepas, akan membuatmu sembuh. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau baik bagi ibu saya Nasirait. Di dalam nama Yesus Kristus. Biar belas kasihan-Mu mengalir buat anakmu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satu pesan Bapak, Ibu, ya. Pagi ini ketika engkau minum air putih, dengar ini baik. Doakan air putih itu. Bilang begini di dalam nama Yesus. Air putih ini diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Pakai mulut ya. Dan air putih ini menjadi saluran kesembuhan bagiku. Doakan itu. Ya, doakan itu. Oh, ada air putih. Langsung. Ya, lanjut Bu. Ikuti doa saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berkata kepada air putih ini. Aku berkata. Air putih ini membuatku sembuh. Sembuh. Air putih ini membuatku dibebaskan. Air putih ini membuatku dibebaskan. Ada darah Yesus. Ada darah Yesus. Yang menyembuhkanku. Yang menyembuhkanku. Di dalam nama Yesus aku minum. Di dalam nama Yesus aku minum. Aku akan mengalami kesegaran dan kesehatan. Aku akan mengalami kesegaran dan kesehatan. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan amin. minum. Haleluya. 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 God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Semua ketakutannya, semua kekhawatirannya Tuhan sirna dalam nama Yesus. Hari ini dia biar mengalami damai sejahtera. Dan aku bernubuat, mulai hari ini engkau diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Apa yang Bu rasakan? Ringan. Ringan. Wow, tepuk tangan buat Tuhan Ringan. Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hilang, Terima nggak ada kasih, sakit Pak. lagi. Wow, dahsyat. Udah ringan. Kayak ada yang terbang dari tubuh saya. Wow, dahsyat. God is good all the time. Iya, ringan. Penuh sukacita. Wow. Haleluya. Walaupun mungkin masalah masih ada, belum selesai semua, tapi ada sukacita ya, Bu? Sangat, sangat di dalam nama Yesus, sangat. Ya, kadang sukacita itu seperti air mata yang mengalir, Bapak Ibu Saudara. Ya. Wah, kami sangat bersukacita. Terima kasih untuk pasukan doa yang sudah berdoa bagi beliau, ya. Tetap semangat Ibu Saina Sirait, ya. Iya, Pastor. Ayo. Iya, Pastor. Kita doa pagi sama-sama setiap hari ya. Haleluya. Oke, Tuhan berkati Ibu. Ya, nanti kalau misalnya Bapak Ibu Saudara yang memerlukan doa, nanti bisa hubungin nomor saya saja ya. Kita akan layani. Hari ini, hari-hari ini, Roh Kudus bilang, kamu harus banyak berdoa bagi mereka. Ya Tuhan, saya mau taat. Roh Kudus juga bilang, kamu harus bergerak supaya urapan itu semakin dahsyat dan mengalir. Karena Tuhan bilang sama saya, aku akan membawamu menguasai seluruh Indonesia. Wow, rasanya mustahil Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Tuhan mau memberkati setiap gereja. Karena saya keluar dari Kalimantan Barat, saya harus mempersiapkan gereja-gereja Tuhan sebelum kedatangannya kedua kali. Apakah Bapak Ibu Saudara mau terlibat di dalam misi ini? Doa. Doa. Gak ada yang mustahil. Oke? Hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap umat-umat-Mu. Mereka memerlukan pertolongan, mereka memerlukan kasih. Hamba berdoa melepaskan berkat untuk mereka. Tolong mereka hari ini sertai, bukakan pintu-pintu yang tertutup selama ini. Bukakan bisnis-bisnis yang baru. Bukakan berkat-berkat yang baru di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka kerjakan, biar mereka mendapatkan keuntungan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kehidupan mereka. Biar Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Sertai yang kuliah, yang sekolah, yang berbisnis, berniaga, yang memiliki toko, yang memiliki rencana. Bahkan mereka yang memiliki kekurangan dalam hidupnya, yang sakit, Tuhan pulihkan hidup mereka. Terima kasih, berkati channel kami di YouTube, berkati bangsa kami Indonesia. Biar bangsa kami mengalami damai sejahtera Allah. Hamba berdoa Tuhan, untuk nubuatan yang Tuhan sudah beri buat kami, bahwa kami akan keliling Indonesia mempersiapkan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kami minta Tuhan, biar Engkau yang beracara, Engkau sumber segala sesuatu, bahkan Engkau akan mencukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa, baik karunia-karunia roh, kepenuhan Kristus, keberanian untuk memberitakan firman, maupun segala daya dan dana yang kami perlukan di dalam nama Yesus. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Berkati orang-orang biar mereka juga bisa menabur. Berkati mereka dengan benih daripada Allah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hari ini jangan lupa kita ada komsel, tetapi tidak online ya. Kita ada komsel onsite di base camp pukul 18.30 WIB. Tuhan berkati, shalom. Selamat pagi semuanya. Ya. Amanda, Tuhan berkati ya. Daniel Grace, Ibu Saina Sirait, yang lainnya Tuhan sertai. Bu Kambang, sehat selalu Bu Kambang. Oke, bye. Desi semangat ya. Semuanya Bu Tamar. Ya.